Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mujtaba al-mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratus sadah wal habaib wa ya ayyuhal ulama al-a'izza al-ajilla, yang saya hormati para alim, para ulama, para sadah, para habaib. Wa nakhusu bi dzikri fadilatul habib Aidrus Al-Aidrus selaku pimpinan Majelis Rasulullah Jawa Timur, hafizahullah taala wa atarallahu umrahu wa baqa'ah wa matta'ana bi ulumi fid dharaini amin. Yang juga saya hormati Sayyidil Habib Abdurrahman As-Segaf, atarallahu umrahu wa baqa'ah. Yang juga saya hormati Sayyidil Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, atarallahu umrahu wa baqa'ah. Yang saya hormati Sayyidil Habib Nasim Al-Attas, selaku khadim Majlis Rasulullah Korwil Bangkalan, atarallahu umrahu wa baqa'ah. Dan juga yang saya hormati Kiai Haji Asrari Baidawi, selaku Dewan Guru Majelis Rasulullah Korwil Bangkalan, atarallahu umrahu wa baqa'ah. Dan segenap para habaib, para sadah, para kiai, para ulama, alladzina la nastati'u an nadhkura asma'ahum wahidan til wahid, yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Yang juga saya hormati segenap jemaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para muhibbin, para simpatisan yang hadir di malam ini, yang mudah-mudahan mendapatkan barakah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat kelak dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita semua bisa berkumpul di dalam satu majlis, di dalam salah satu baitin min buyutillahi subhanahu wa ta'ala, salah satu rumah dari sekian banyak rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana masjid ini istimewanya juga didirikan oleh salah satu waliyun min awliyaillahi subhanahu wa ta'ala, wali dari sekian banyak wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Juga kita hadir di tempat yang diberkahi, juga di waktu yang diberkahi, di mana kita sekarang ada di tengah-tengah. Kita sekarang masuk pada tanggal 3, besok tanggal 4 Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai a'zamu ayyamid dunya, atau hari paling agung, hari paling mulia yang pernah ada di dunia ini. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah Subhanahu wa ta'ala min hadhil ayyam." Tidak ada suatu hari di mana amal kebaikan, amal ibadah lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amal ibadah yang dilakukan pada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, bahkan jika amal itu berupa jihad fi sabilillah wahai Rasulullah? Qala walal jihadu fi sabilillah. Bahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal-amal kebaikan yang kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan ini
lebih baik, lebih besar pahalanya daripada al-jihadu fisabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai. Kecuali jika memang ada seseorang keluar dari rumahnya dengan jiwanya, raganya, hartanya untuk berperang melawan orang kafir, falam yarji min dzalika bisyai. Kemudian dia sama sekali tidak kembali ke rumahnya, dalam artian dia mati syahid fisabilillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Juga malam kali ini terasa sangat istimewa karena malam hari ini kita memperingati haul salah satu pecinta agung, salah satu wali besar dari sekian banyak wali Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau ini Sayyidil Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa rahimahullah taala wa qaddasallahu sirrah, jujur merupakan inspirasi bagi saya mulai sejak dahulu. Bahkan sebelum saya mengenal Tarim, mengenal Hadramut, mengenal Yaman, saya lebih dahulu mengenal Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Jadi bukan bagi saya saja, bagi saya, bagi banyak para pelajar, pecinta Tarim, yang belajar di Tarim atau yang belum pernah sampai ke Tarim, jika ditanya ingin seperti apa engkau kelak ketika kembali ke negaramu, maka mereka akan menjawab ingin seperti Habib Munzir, ingin memiliki majlis seperti Habib Munzir, ingin berdakwah seperti Habib Munzir, ingin menjadi orang yang sukses berdakwah mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala seperti Habib Munzir. Ada 3 poin yang bisa saya simpulkan di sini. Teladan-teladan yang bisa kita tiru, yang bisa kita contoh dari beliau Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Yang pertama yang bisa kita tiru adalah bagaimana sikap takzim beliau terhadap para gurunya. Wabil khusus bagaimana kecintaan beliau, takzim beliau kepada guru beliau Sayyidi wa Habibi Sayyidil Habib Umar bin Hafid hafizahullah ta'ala. Sampai-sampai beliau pernah atau sering menyampaikan ketika ditanyakan tentang moto kehidupan beliau, prinsip kehidupan beliau, maka beliau menjawab, hidup saya hanya untuk 3 orang. Bukan hanya 3 orang, hidup saya untuk 3. Hidup saya untuk 3. Yang pertama, hidup saya kerahkan, saya persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hidup saya persembahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, hidup saya, jiwa, raga saya, harta saya, semua yang saya miliki, saya persembahkan untuk guru mulia saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid hafizahullah ta'ala. Jadi Allah, Rasulullah, Habib Umar. Ini prinsip Habib Munzir Al-Musawa. Sampai menurut sebagian murid beliau, Habib Munzir ini bin syiddati ta'zimihi lil Habib Umar, saking takzimnya Habib Munzir ini kepada Habib Umar, jika Habib Munzir ada di Jakarta, kemudian beliau menelpon Habib Umar atau menerima telepon dari Habib Umar, ketika beliau duduk di kursi, maka beliau akan turun dari kursi dan bersimpuh di bawah lantai. Seakan-akan beliau memang benar-benar ada di hadapan Habib Umar. Bagaimana beliau bisa menghadirkan sosok Habib Umar dalam setiap gerak-gerik beliau. Dan ini memang merupakan kunci kesuksesan, kunci kemuliaan para ulama kita mulai sejak dahulu. Sahibu hadzal masjid, pendiri masjid ini, Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, sampai sekarang nama beliau dikenang. Sampai sekarang makbarah beliau ramai dikunjungi oleh para peziarah dari segala penjuru. Jika saya perhatikan sejarah kehidupan beliau, apa kunci yang membuat beliau meraih semua kemuliaan itu? Apa yang membuat nama beliau harum sampai detik ini?
Apa yang membuat nama beliau disebut-sebut, dipuji-puji, dipuja-puja oleh semua orang dari segala penjuru? Kuncinya adalah satu. Bagaimana beliau begitu mentakzimi dan menghormati para guru beliau. Sampai dalam satu kisah yang sangat masyhur, suatu ketika Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani pernah menaiki delman. Kalau bahasa Maduranya dokar ya. Menaiki delman. Nah, kemudian Syekhona Khalil bertanya kepada Pak Kusir, "Pak, ini kuda berasal dari mana?" Dijawab oleh Pak Kusir, "Kuda ini Kiai berasal dari daerah Bima, dari daerah Lombok." Maka ketika Syekhona Khalil mendengar bahwa kuda tersebut berasal dari Bima, mubasyarah, langsung saja beliau turun dari delman tersebut. Kusirnya kebingungan. Loh, kenapa kok Kiai ini tiba-tiba turun? Saya salah apa? Ada apa? Maka bertanya, "Wahai Pak Kusir, wahai Kiai, mengapa panjenengan kok turun dari delman saya?" Apa jawab Syekhona Khalil? "Dulu saya pernah mempunyai guru dari daerah Bima. Namanya Syekh Abdul Ghani Ibn Subuh Al-Bimawi. Guru saya ini terkenal memiliki peliharaan kuda yang banyak. Terkenal memelihara banyak kuda. Nah, saya tidak ingin menaiki delman ini. Saya takut su'ul adab, kurang ajar kepada guru saya." Mengapa bisa begitu? "Saya takut kuda ini merupakan salah satu keturunan dari kuda guru saya." Tidak ingin menaiki delman, karena apa? Karena ada kemungkinan kuda delman ini adalah salah satu keturunan dari kuda guru beliau. Sampai-sampai juga diriwayatkan, termasuk takzim beliau terhadap guru beliau. Beliau memiliki seorang guru bernama Syekh Abdul Azim An-Naqsyabandi. Gila, beliau ini yang pertama kali membawa tarikat Naqsyabandi ke bumi Madura. Sampai-sampai dikatakan oleh salah satu habaib, di Madura ini ada dua wali besar. Yang pertama masyhur, yaitu Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Yang kedua mastur, banyak orang tidak tahu. Siapa? Guru Syekhona, yaitu Syekh Abdul Azim An-Naqsyabandi. Nah, saking takzimnya beliau Syekhona Khalil terhadap guru beliau Syekh Abdul Azim An-Naqsyabandi, sampai diriwayatkan dari beliau sebuah ucapan sebagaimana disampaikan Kiai Haji Anwar Nur almarhum dari Demangan Timur. Syekhona Khalil pernah mengatakan, "Barang siapa yang berziarah ke makamku akan tetapi dia tidak berziarah ke makam guruku Syekh Abdul Azim, maka seakan-akan dia pergi ke Mekah akan tetapi tidak berziarah ke Madinah." Begitu takzimnya beliau kepada sosok guru beliau yang bernama Syekh Abdul Azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua yang bisa kita contoh dari sosok Al-Habib Munzir ibn Fuad Al-Musawa, yaitu bagaimana